yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia, ya. Iya. Udah pernah dengar dua kalimat syahadat? Udah. Udah tahu ya? Udah yakin? Yakin. Udah nerima dalam hati? Nerima. Mau taat? Mau. Mau jujur? Mau. Mau cinta? Mau. Cinta artinya apa? Cinta nanti artinya Radit menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan dua kalimat ini ya. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan. Muhammad. Itu dari Nama papa? bapak saya sih, itu nama kakek di Oh, Jogja. Iya. Kakek. Di Jawa, Papanya orang Jawa. orang Jogja, Mamanya? orang Bogor, Oh iya, orang suku apa? Orang Sunda. Chinese. Oh, Cina. Iya. Cina lagi hari ini. Kali ini 3 Cina loh. Mamanya siapa tadi? Saya? Sehyo. Yo. Iya. Oke. Pasti lu nggak ingat nama lengkapnya. Oh, inget lah Coba namanya siapa? nama ibu saya. Nama lengkapnya Yo siapa? Yo Mehwa. Wih, keren. Kirain nggak inget. Oke, karena Alexander. Panggilan apa, Raditya apa Alexander nih? Radit. Radit. Iya. Pinjem KTP-nya. KTP buat nyocokin ini. Takutnya ada salah ketik. KTP, gue lihat dulu ya. Ya. Ini foto tahun berapa ini? Foto SMP apa Ya, SMA? KTP-nya masih Katolik. KTP-nya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor ya. Alexander Raditya Aji Bandi. Namanya coba dicek sama nick-nya yang penting. Jangan sampai ada angka yang beda. Satu pun nggak boleh beda. Benar. Sama ya? Ya. Oke. Karena udah informasi mau syahadat, kita udah siapin sertifikatnya ya. Setelah ini juga nanti kita ada programnya. Tapi sebelum kita mulai prosesi syahadat, saya mau nanya sebentar aja sama Radit. Ya. Singkatnya, alasan singkatnya kenapa mau masuk Islam? Iya, karena saya udah melihat kebenaran di Islam. Udah lihat kebenaran di Islam. Sebelumnya agama Katolik. Iya. Terakhir ke gereja kapan? 13 tahun yang lalu. Set, lama amat. Lama amat. Itu ninggalin gereja apa lupa gereja itu? Lupa saya. Lupa. Terus mama gimana? Mama Katolik masih. Katolik masih. Sama Radit hubungannya gimana? Bebe aja. Baik-baik aja sih. Bebe aja. Tahu kan nih lu mau kesini musyahadat? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Apa masih tinggal sama mama atau udah? Udah bisa. Udah bisa. Udah bisa. Jadi kalau dia tahu gimana? Ya nggak apa-apa kok. Oh, nggak apa-apa. Iya. Oke. Ya udah, ini udah benar. Ini sekarang gini, kalau memang Radit udah siap, ya tolong dibaca dari sini dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya sebutin namanya, langsung ke sini agama sebelumnya. Ya, dari sini, nama langsung agama sebelumnya, terus langsung baca ini dengan kesadaran dan seterusnya sampai 2 kalimat syahadat. Oke, kalau udah siap tolong baca depan saya. Jangan dalam hati ya, ada suaranya. Langsung Silakan. ya kok. Langsung. Udah siap belum? Siap. Ya udah langsung kalau udah siap. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam.
Quran surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini nama Alexander Raditya Aji Bandi, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi. Gua yang nuntun, main. Aku bersaksi aja. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia, ya. Iya. Udah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Udah. Udah tahu ya? Udah yakin? Yakin. Udah nerima dalam hati? Nerima. Mau taat? Mau. Mau jujur? Mau. Mau cinta? Mau. Cinta artinya apa? Cinta nanti artinya Radit menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan 2 kalimat ini ya. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muslim loh, Radit. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah Muslim loh, ya. Iya. Peluk dulu dong. Dari istiqomah, ya. Dari istiqomah. Alhamdulillah. Bolpen gua. Sebentar. Ditanda tangan di atas metre, bawahnya tulis nama. Nanti pulang tinggal ditempel foto ya, nggak bawa foto ya? Nggak ada foto. Nama, tanda tangan. Kepanjangan Oke. kok, sini aja. Bawahnya aja nggak apa-apa. Oke, tanda tangan di atas metre. Oke. Nanti pulang tempel foto lu ya. Iya. Tempel foto lu, terus terserah mau dilaminating boleh. Tolong segera ke kelurahan, bilang ke petugas Dukcapil, cari petugas Dukcapil di kelurahan untuk ganti keterangan agama di KTP. Siap. Ya, kalau udah jadi KTP yang baru, tolong difoto, kirim ke Mbak Suci. Ya. Hubungin ini Mbak Suci ya? Iya. Atau Melisa? Nggak tahu saya. Oh, Mbak Suci. Suci mungkin ya. Kirim foto yang udah ganti, yang baru, kirim ke Suci ya. Udah sunat belum? Udah. Kapan? 2015. Lah kok nyolong start? Sunat masal. Oke. Alhamdulillah kalau udah sunat ya. Apa namanya? Setelah ini nanti ini tolong di scan dulu nih. Setelah ini nanti kita akan sediakan guru privat. Ya, guru privatnya nanti ngubungin Radit. Tentukan sendiri mau hari apa, dalam seminggu 2 hari. Tentukan nanti gurunya datang ke tempat yang ditentukan oleh Radit. Mau di rumah boleh. Nggak apa-apa kok. Hah? Rumahnya jauh.
Nggak apa, nanti kita cari yang deket rumah lu lah. Iya, rumah saya jauh maksudnya. Iya, nanti kita cari yang deket-deket sana. Ya di Bogor. Lu di Bogor kan? Iya, di Bogor. Ya kita cari deket Bogor lah. Nggak mungkin kita cari guru yang di Priuk gitu. Kesian kan. Iya, justru itu saya Ya pokoknya nanti diusahakan lah pokoknya ya. Nggak apa-apa Nanti gitu ya. dikirim guru privat. Cowok, bukan cewek gurunya. Tenang aja. Datang ke tempat yang Radit tentuin. Iya. Mau di mana? Mau di kantor? Ada kantor? Atau di rumah? Silakan. mana ada kantor kok. Tentukan sendiri. Pokoknya seminggu gua kasih jatah 2 kali. Sekali datang 90 menit. Ya. Sekali datang 90 menit. Sekali datang 90 menit, nanti gua kasih jatah 32 pertemuan. Oke. Oke. Kalau seminggu 2 kali, berarti sebulan kan 8 kali. Iya. 8 kali berarti 16 4 bulan berarti. Ya. Keren. Kalau lu serius, fokus 32 pertemuan, lu harusnya udah bisa baca Quran. Ya, walaupun terbata-bata. Iya. Oke. Nanti Walaupun saya nggak sama sekali bisa nih awalnya gitu. dari nol. Ini gurunya ngajarin dari nol. Nah, nanti ada kita kasih di sini. Ya. Ada apa namanya? Petunjuk sholat sama buku Iqra-nya. Lu nggak bisa belajar Quran langsung baca Quran yang ada bahasa Arabnya, nggak bisa langsung. Iya lah, Pak. Harus lewat buku Iqra namanya. Ini gua kasih nih. Ini ada nih buku petunjuk sholat dulu. Ini lu harus baca semua. Ya, Siap. buat belajar sholat. Nanti ketika gurunya datang, gurunya juga minta lu sholat depan dia, mempraktekkan gerakan sholat dan bacaannya. Kalau ada yang salah nanti dikoreksi sama gurunya. Oke? Ini ada buku Juz Amma. Juz Amma ini adalah surat-surat Quran yang masuk ke dalam Juz Amma. Biasanya surat-surat pendek. Ini ada buku Iqra. Nah, nanti lu belajar ini ada gurunya, pakai guru. Ya. Kalau lu udah lulus ini, baru lu bisa baca Quran yang bahasa Arab. Nanti juga dipandu, Iya kok. ya, nggak baca sendiri lah. Ini Qurannya sekalian gua kasih nih. Tapi lu belajar bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran seperti ini. Ya. Lu kalau mau pegang mushaf Quran buat baca, lu dalam keadaan berwudu dan lu taruh di tempat yang paling baik. Jangan sembarangan taruh. Jangan taruh di kolong, ya. Terus ini juga ada buku Dasar-dasar Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula. Ini tulisannya Ustadz Muhammad Nuruddin. Ini boleh lu baca, ya. Ini ada sejumlah uang. Uang ini adalah uang zakat. Iya. Di dalam Islam kita ada yang namanya uang zakat yang memang diperuntukkan bagi 8 asnaf atau golongan manusia, termasuk yang baru masuk Islam. Ya, tolong diterima, jangan dilihat jumlahnya, Iya kok. nggak sampai 1 miliar. Oke, apa lagi? Lupa tadi. Nanti lu jangan lupa pulang mandi, ya, membasahi seluruh tubuh. Tapi sebelum mandi lu berniat dalam hati, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya nanti ada di buku petunjuk sholat tuh. Lu baca situ ya, lu pelajarin, lu hafalin. Jadi mulai sekarang Radit mulai harus menghafalkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Buat niat mandi, niat wudhu, niat sholat, itu semua kalimat niatnya dalam bahasa Arab. Tapi kalau untuk pertama-tama belajar nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Ya karena ini nanti dikasih juga nih sajadah buat praktek sholat. Kalau ada yang belum hafal, lu boleh sambil nyontek di sini. Wih,
Keren. Lu dulu sekolah nyontek nggak? Nyontek lah. Nyontek lah, bangga banget sama nyontek. Nyontek bangga banget. Tapi belajar sholat boleh nyontek. Tapi kalau lu sholat ke masjid jangan bawa yang ini. Iya. Nanti sebelah lu nyontek juga. Karena lu udah sunat. Ini baru lihat saya nih. Masa? Iya, ada tulisannya gini. Ya makanya ini buat belajar, namanya buat belajar ya. Karena lu udah sunat, gua kasih sarung nih. Iya. Ya siapa tahu bermanfaat buat ronda nih. Wih. Sama buat sholat ya. sholat. Buat sholat ke masjid pakai sarung lebih keren. Oke. Ini sarung dari BHS Tech, sarung Atlas. Udah kayaknya ini ya. Udah ya. Oke. Ini gua masukin sini aja. Jasanya apa? Sertifikatnya udah belum? Ini gue masukin ya. Iya kok. Hati-hati bawahnya ada Quran. Jangan sembarangan bawahnya. Ingat Qurannya jangan sembarangan taruh. Ini kita kasih ya supaya lu cepet ganti KTP ya. KTP-nya nanti lu segera kirim ke kita. Makasih. Ini gue masukin sini. Oke, sebelum gue jelasin, ada yang mau ditanya? Tapi kalau doa itu wajib pakai bahasa Al-Quran kok. Doa di dalam sholat? Di dalam Islam apapun. Enggak, kalau di dalam sholat wajib dalam bahasa Arab. Iya. Tapi di luar sholat, silahkan lo berdoa mau pakai bahasa Cina juga boleh. Oh gitu. Iya. Doa wajib dalam bahasa Arab hanya di dalam sholat. Di luar itu silahkan doa apa aja. Lagi di jalan misalnya gitu. Boleh. Ya, tapi gini, lu jangan nggak belajar, belajar gitu, baca di buku tadi ya itu ada nanti doa itu ada. Kalau lu bisa doa di luar sholat dalam bahasa Arab, itu akan jauh lebih bagus. Itu akan jauh lebih bagus karena maknanya di dalam bahasa Arab itu tinggi banget. Ya, tapi kalau lu belum bisa, nggak apa-apa doa dalam hati. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Cina juga boleh, bahasa tubuh juga boleh. Asal jangan di jalan lu pakai bahasa isyarat aja. Iya. Ya, yang wajib bacaan apa Arab hanya di dalam sholat. Tapi di dalam sholat sekalipun ya, ketika lu lagi sujud nih, kan ada bacaan Arabnya. Setelah itu lu tahan sujudnya, lu mau doa dalam bahasa Indonesia boleh, tapi dalam hati, jangan diucapkan di mulut. Ketika sujud aja, Oke. ya, hanya ketika sujud, jangan pas lagi duduk lu berdoa dalam bahasa Indonesia, enggak, jangan. Setiap gerakan sholat semuanya bacanya dalam bahasa Arab, kecuali ketika sujud lu udah baca bacaan sujudnya, setelah itu lu baca doa dalam hati, jangan diucapin ya. Siap. Jelas ya. Di luar sholat terserah lu pakai bahasa apa aja. Oke, ini gua kasih KTP-nya, lu simpen. Hati-hati bawahnya ada Quran. Siap, makasih banyak kok. Sekarang gue mau kasih tahu dulu nih. Lu tadi gue bilang, lu udah muslim. Iya. Tahu nggak muslim apa? Enggak. Muslim itu orangnya, orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya, muslim. Islam agamanya atau ajarannya. Muslim orang yang berislam. Jadi muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Berserah diri kepada kehendak pencipta itu apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Buat manusia udah diciptain aturan-aturan kan? Ada perintahnya, ada larangannya. Tinggal lu ikutin perintahnya, lu jauhin larangannya. Siap. Itu artinya berserah diri kepada kehendak penciptanya. Oke? Dan gue kasih tahu, setiap bayi yang lahir, termasuk Radit dulu, ketika lahir sebenarnya kita semua tuh fitrah.
Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu apa? Muslim. Oh iya. Sebagai orang yang berserah diri kepada penciptanya. Lu dulu gede kan karena dititipin ke orang tua kan? Iya. Tapi ketika orang itu nanti besar, dia dengar Islam, dia terima Islam, sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu nggak pindah agama, tapi orang itu apa? Kembali ke fitrahnya sebagai Muslim. Nah, kalau ada orang seperti Raditya yang bukan Islam, terus kemudian syahadat masuk Islam, dosa-dosa lu dari mulai puber atau akil balik sampai bersyahadat itu semua diampuni. Masa? Kok masa gimana sih? Kok masa gimana? Beneran itu? Tapi kebaikan lu nih, semua kebaikan lu yang pernah lu jalanin setelah puber sampai hari ini, semuanya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Dosa lu semua diampuni. Termasuk dulu lu pernah nyembah manusia. Keren. Keren nggak? Keren. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Keren. Semua keren. Keren. Itu bukti Allah Maha Adil. Tapi dengan catatan lu ngejalanin Islamnya dengan baik ya. Iya. Itu yang penting juga, catatannya itu yang penting itu. Jadi sekarang lu orang yang nggak punya dosa. Dosa gua sekarang lebih banyak dari dosa lu. Karena lu nggak punya dosa, kalau lu berdoa, insya Allah cepat dikabulin. Insya Allah. Amin. Bener, beneran. Pertama-tama lu harus doain siapa? Mama lu yang masih hidup. Papa lu udah meninggal kan? Iya. Papa, kalau saya berdoa buat papa nih, nyampe nggak? Apa? Nyampe nggak? Bukan nyampe, nggak nyampe, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Papa lu meninggal dalam keadaan bukan Islam, Katolik, jelas Katolik. Nah, di Quran surat At-Taubah ayat ke-113 dibilang tidak pantas Nabi memohonkan ampun bagi keluarga kerabatnya yang musyrik. Ya, karena yang musyrik itu tempatnya di neraka. Jadi nggak usah mikirin bokap lu sekarang di neraka apa di mana, nggak usah mikirin itu. Lu nggak usah doain dan nggak boleh doain sama sekali. sama sekali. Karena kalau papa lu udah meninggal bukan dalam keadaan Islam, itu nanti urusannya antara bokap dan penciptanya. Kita jangan ikut campur gitu. Tapi kalau orang tua kita masih hidup, nyokap lu masih hidup kan, lu doain sehari 1000 kali pun boleh. Walaupun dia beda. Walaupun dia beda agama, beda keyakinan, lu doain sehari sekali, mau sehari mau 1000 kali boleh. Doain supaya mama lu dilembutin hatinya biar jadi muslim. Ke makamnya boleh? Makamnya bapak Iya. boleh, ke makamnya ziarah boleh, tapi lu nggak boleh mendoakan. Oke. Oke, lu ke makamnya boleh, bersih-bersih boleh. Ya, lu mau tabur bunga boleh, potong rumputnya boleh, lu renovasi pun boleh, lu datang ziarah boleh, tapi lu nggak boleh mendoakan papa lu. Ya, Oke. kalau manusia, orang tua kita menikah, apa namanya, berhubungan badan, lahir lu gitu. Orang tua nih. Jadi secara daging, secara fisik kita punya orang tua, kita juga bisa punya anak kan. Tapi kalau kita kan ada rohnya, lu percaya kan kita punya roh kan? Percaya. Kalau roh di sono ada nggak roh nikah terus tidur terus punya anak gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti masing-masing. Karena roh itu semuanya ciptaan Allah gitu. Nggak ada roh bapak, roh ibu, roh anak gitu, nggak ada. Ya. Jadi lu oke, gua paham. Mungkin lu sedih, papa lu meninggal bukan Islam. Iya. Tapi itu yang merintahin bukan Nabi, itu yang merintahin Allah. Nabi aja dibilang nggak pantas doain kerabat yang meninggal dalam keadaan musyrik.
apalagi kita gitu. Iya. Ya, Masuk akal sih Pak. ya. Lu banyak-banyak doain nyokap, banyak-banyak doain mama, saudara-saudara lu yang lain. Jangan lupa juga doain gua, Pasti. karena doa gua lebih banyak dari lu nih. Ya, Pastilah. doain kita semua teman-teman di sini, doain yang nonton, biar kita semua di sini istiqomah, gitu, ya. Biar kita semua di sini apa? Husnul khotimah. Amin. Meninggalnya dalam keadaan muslim. Oke? Siap Pak. Jangan lupa lo. Pasti. Oke, alhamdulillah. Itu yang sudah wajib saya sampaikan ya, supaya Radit nanti mulai belajar Islamnya dengan step by step. Step by step. Oke, nggak usah terburu-buru ngejar setoran, tapi harus ada progresnya. Jangan hari ini belajar, sebulan lagi baru belajar, jangan. Iya. Tetap harus berprogres, ada kemajuannya. Nanti gurunya bikin laporan itu sampai ke gua nanti. Gitu. Oh, si Radit ya rajin, apa Radit malas, itu nanti dikasih tahu ke gua. Ya, Iya. dan tidak ada yang perlu dibayar. Kasih minum boleh, kasih makan boleh, tapi nggak usah dibayar. Ya, Iya. dan mau ditanya, Udah. jangan nanti udah pulang baru, oh iya tadi mau nanya lupa gitu. Santai aja. Kalau mau nggak jelas tanya aja. Berapa saudara? Cuma berdua sih Pak. Nomor? Saya nomor pertama, nomor 1. Punya adik berarti. Adik juga Katolik. Iya Katolik. Doain juga adik lu. Cowok cewek? Cowok. Doain juga. Ya. Cukup, ntar nomor tanya. Cukup. Nanti tinggal tunggu guru kita ngubungin Radit, tinggal kontak tinggal koordinat janjian aja. Saya maunya hari ini, alamatnya di sini, jam segini, gitu. Tapi jangan terlalu malam juga, kesian. Iya lah Pak. Ya. Kalau mau lebih enak, mau cepet masuk, belajarnya habis subuh. Habis subuh. Habis subuh, lu belajar, itu paling cepet. Kalau udah siang, udah sore, udah lu mikirin kerjaan segala macam, biasanya agak susah. Tapi kalau habis subuh, otak lu masih bening gitu, cepet maksudnya. Ya tapi lu sesuaiin sendirilah waktunya, ya. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, cukup. Cukup. Gua tutup ya. Ya. Kapan bukanya? Yang udah tutup. Alhamdulillah, Alexander Raditya Aji Bandi ya, alhamdulillah sudah menjadi muslim. Mudah-mudahan kita juga mendoakan supaya istiqomah dan supaya kita semuanya husnul khotimah. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa yang tadi menyaksikan Radit bersahadat juga insya Allah mendapatkan pahala ya. Doain juga pemirsa. Iyalah. Yang punya utang biar cepet lunas. Lu punya utang nggak? Banyak. Oh banyak. Gak ada bedanya dong. Doain juga para pemirsa mungkin yang sakit biar cepat sembuh, yang banyak masalah biar cepat selesai ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 300. Semoga partisipasi para pemirsa semuanya diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.